Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di dalam ibadah bersama tanggal 14 Juni 2020. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga demi keluarga, untuk kami boleh bersekutu kembali bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar itu boleh kembali menguatkan kami, memampukan kami untuk kami semakin bersemangat, semakin bersandar kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menaungi setiap hati jemaat-Mu, setiap hati kami, agar kami mampu berkonsentrasi mendengar firman Tuhan dan bahkan juga melakukannya. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan buat saudara silakan menyimak. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarnya dan melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah hidup bersama Yesus. Hidup bersama Yesus. Ya, kita bertemu kembali. Saya merekam lagi khotbah ini karena minggu lalu kita mencoba dengan online, tapi ternyata banyak kendala. Tidak apa-apa, dan saya berdoa dan terus berkata pada saudara bahwa tidak akan menyuruti semangat kita di dalam beribadah, ya. Dan kami sudah berkoordinasi, semoga di awal bulan ini, ya, kita akan persiapan untuk kembali ibadah di gereja bersama-sama. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa, yang menarik, yang ditulis oleh Markus. Kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana para murid itu belajar bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus itu begitu banyak dinamika, begitu banyak hal-hal yang menarik, yang indah yang bisa dipelajari. Dan demikian juga kita pada saat ini, ya, di dalam kepengiringan kita bersama dengan Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang dapat kita pelajari, yang kita petik, ya. Dan kisah ini adalah mengenai perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para murid di danau, ya. Saat itu hari petang, kemudian para murid, Yesus ikut dengan para murid untuk menyeberang di danau. Yesus naik ke perahu, dan saat itu Yesus tertidur. Ya, hari mulai petang, sudah mulai malam, ya mungkin, dan ada taufan badai yang menghantam perahu mereka, ya. Dan mereka berteriak ketakutan dan bahkan berkata kepada Tuhan, membangunkan Tuhan, berkata, "Apakah engkau tidak peduli Tuhan kepada kondisi kami?" Lalu Tuhan bangun dan berkata kepada danau itu, kepada angin taufan itu, "Diam, tenanglah." Dan danau itu menjadi tenang sekali. Mereka bingung dan mereka bertanya-tanya, siapakah orang ini, sehingga danau pun taat akan perintahnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik di sini kisah ini, dan kita akan belajar, ya, untuk mengetahui apa yang dapat kita petik dari perumpamaan ini.
Saya selalu katakan setiap kali kita membaca firman Tuhan, merenungkan, ya, harus ada pelajaran yang dipetik agar kita boleh bertumbuh. Sehingga semakin hari kita terus belajar bagaimana kita menyadari, mengagumi Tuhan, menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita sekalian. Di tengah-tengah situasi seperti ini, sekali lagi, ya, kita belajar dan kita mau menyadari bahwa kita semakin hari semakin dikuatkan. Ada hikmat di balik setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, baik itu baik maupun buruk, ya. Saya selalu katakan bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Tidak ada yang kebetulan, ya. Wabah seperti apapun, persoalan seperti apapun, Tuhan tahu, dan semua itu di dalam kontrol Tuhan. Sekali lagi, semua itu di dalam kontrol Tuhan atau kendali Tuhan, ya. Jadi kalaupun, ya, masalah muncul, pergolakan, persoalan yang hebat muncul, kita dengan iman kita mau mengatakan bahwa Tuhan mengontrol segala situasi yang terjadi. Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan melindungi anak-anaknya yang bersandar kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ya. Jadi dari kisah ini kita belajar ada minimal, ya, maksimal maksud saya, paling tidak ada 4 hal pelajaran yang luar biasa, hikmat yang luar biasa yang kita dapati dari firman Tuhan ini, ya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-37, saya bacakan untuk saudara demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mulai penuh dengan air. Tuhan Yesus ada di sana, ya. Dan ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang pertama yang kita pelajari di sini bahwa hidup bersama dengan Yesus, ya, hidup bersama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada bahaya, bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti terlepas, terbebas dari masalah, ya. Menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, itu bukan berarti kita kebal terhadap masalah, bukan berarti kita kebal terhadap badai kehidupan ini, bukan berarti kita terbebas dari persoalan kehidupan ini, saudaraku, ya. Ini perlu disadari hal yang pertama, bahwa tinggal hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mengiring Tuhan Yesus, ya, bukan berarti kita terlepas dari masalah, bukan berarti kemudian tidak ada badai dalam kehidupan kita. Saudara, kemungkinan besar badai akan terus dan tetap ada, bahkan semakin besar, ya, dalam kehidupan kita, ya. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji, ya, iman kita sekalian, ya, agar saudara dan saya boleh naik satu level tingkatnya hari lepas hari, ya. Saya selalu katakan bahwa Tuhan inginkan kita anak-anaknya untuk menjadi murid-muridnya, anak-anaknya yang bukan hanya biasa tapi menjadi luar biasa, ya. Untuk apa tujuannya? Bukan supaya kita tambah hebat dan kemudian kita menjadi sombong, tapi tujuannya adalah supaya kita dipersiapkan untuk Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Apa itu? Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nah, saudara, pada akhirnya seperti itu, ya. Saudara dan saya, Tuhan poles, Tuhan pakai menjadi alatnya, Tuhan bentuk menjadi alatnya. Bukan untuk kehebatan saudara dan saya, bukan supaya kita bisa berbangga diri, tapi agar kita dipersiapkan secara mental, ya, rohani, untuk dapat membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oleh sebab itu, ya, seorang Kristen yang bertumbuh, seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia harus bersaksi bagi Tuhan. Dia harus berani menyaksikan kasih Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan. Tidak mudah, saudara, tapi bisa dilakukan, ya. Namun sayangnya dari sekian banyak orang Kristen, dia merasa bangga dan nyaman dengan situasi yang sudah miliki, diberkati, ya, diperlengkapi, tapi sayangnya dia makan sendiri, saudara. Padahal kita diperlengkapi, diberkati dengan segala talenta, kemampuan, bahkan berkat material, rohani, bukan untuk kita makan sendiri, tapi untuk kita berbagi,
untuk kita menyaksikan akan cinta kasih Tuhan. Saya berbagi, saya memberi, saya menyaksikan, saya menceritakan kabar baik, bukan karena saya hebat, ya, tapi karena saya menjadi hebat itu karena saya memiliki Tuhan yang hebat, ya. Bukan semata-mata karena saya hebat, tapi saya mampu melakukan segala sesuatunya. Saya diberkati karena Tuhan yang mengasihi dan memberkati saya, dan itu menjadi kesaksian saya bagi orang lain, sehingga setiap orang boleh datang kepada Tuhan Yesus, ya. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku memberitakan supaya dia semakin besar, tapi aku semakin kecil, ya. Jadi kalau kita berbagi, saudara, kalau kita memberikan firman Tuhan, kalau kita menginjil kepada sesama kita, itu bukan karena kita, ya, bukan karena kita mampu atau kita hebat, tapi karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Saya mau katakan sekali lagi, saudara, orang Kristen yang tidak menginjil, orang Kristen yang tidak membawa jiwa kepada Tuhan, yang hidupnya tidak dapat menjadi saksi, yang hidupnya tidak bersaksi bagi Tuhan, ya, Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak menginjil, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman Tuhan, ya. Karena hidup ini pada akhirnya, sekali lagi, segala berkat yang diberikan kepada kita, segala persoalan yang Tuhan izinkan agar kita semakin teruji dalam hidup ini, tujuannya adalah satu, agar Tuhan dapat memakai kita, agar kita boleh menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Paling tidak, saudara, dalam hidup kita ini, paling tidak, ya, kita dapat membawa jiwa bagi Tuhan. Paling tidak, kita telah memberitakan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui perilaku kita, tindakan kita, dan berharap bahwa firman Tuhan boleh diberitakan, firman Tuhan boleh disampaikan, sehingga setiap orang yang mendengar, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan datang kepada Tuhan Yesus. Dan banyak hal, saudara, ya, tentunya saat kita mau bersaksi, saat kita mau menjadi contoh teladan bagi orang lain, hidup kita pun harus diubahkan. Oleh sebab itu perlu ada badai dalam kehidupan kita, perlu ada persoalan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak mau ada badai, tidak mau ada kehidupan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak ada mau persoalan, masalah dalam kehidupan kita, saudaraku, ya, artinya Tuhan tidak mengasihi kita. Sebab kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kitab Ibrani mengatakan bahwa kerap kali Tuhan izinkan persoalan, bahkan kita dihajar, ditegur oleh Tuhan, itu karena Dia mengasihi kita, ya, karena Dia peduli sama kita, karena memang kita alatnya, anaknya yang kekasih. Tuhan mempersiapkan kalau kita melenceng, kalau kita berjalan jalan yang salah, keliru, Tuhan akan menegur kita, bahkan menghajar kita agar kita berbalik kembali, dimurnikan dan dipersiapkan menjadi alatnya. Saudara, itu yang pertama tadi, bahwa hidup bersama dengan Yesus, tinggal bersamanya, mengiring Dia, bukan berarti gak ada badai dalam kehidupan. Terimalah, ya, kenyataan. Menjadi kuatlah, saudara, ya, bahwa badai dalam kehidupan kita, bahwa dalam badai dalam kehidupan ini pasti akan terjadi. Sebagaimana persoalan kehidupan yang sekarang yang sedang kita alami, kita nggak perlu terlalu banyak bertanya mengapa Tuhan ada wabah seperti ini, mengapa. Kita mungkin nggak akan mampu bertanya, kita mungkin nggak akan mampu menjawab karena kemampuan kita terbatas, otak kita terbatas, begitu ya. Nah, yang dapat kita lakukan adalah tetap kita bersandar pada Tuhan, ya, menyadari bahwa Tuhan, badai kehidupan terjadi, oke, nggak apa-apa, nggak persoalan. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala situasi, Tuhan mengendalikan situasi ini, ya. Dan yang kedua, saudara, itu yang pertama tadi, hidup bersama dengan Yesus, kita harus sadar bahwa bukan berarti tidak ada badai, ya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-38, lalu pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tipikal kita juga sebagai orang-orang percaya. Saat badai muncul dalam kehidupan kita dan perahu kita digoncang oleh taufan, itu artinya kehidupan kita digoncang oleh berbagai masalah, baik persoalan ekonomi, persoalan suami, istri, keluarga, dan seterusnya. Apapun persoalan yang kita hadapi, ya, perahu itu adalah kehidupan kita sesungguhnya.
saat sedang ada tofan melanda dan air sudah mulai masuk, ya, ke dalam perahu, kita ketakutan, goncangannya sangat luar biasa, ya, ancaman ekonomi, ancaman kesehatan mungkin yang kita sedang alami saat ini. Di satu sisi mungkin kita cukup untuk makan dan minum, nggak persoalan. Tapi di sisi lain mungkin kita ada pergumulan yang lain yang nampaknya membuat kita menjadi begitu berat, nggak mungkin terselesaikan, dan membuat kita menjadi stres, ya. Dan saya percaya para murid ini saat itu juga sedang mengalami stres yang luar biasa, ketakutan, ya. Seringkali kita berpikir bahwa Allah tidak peduli akan keadaan kita. Ini poin yang kedua yang kita pelajari. Seringkali kita ini berpikir bahwa Allah nggak peduli. Situasi di sana luar biasa di luar kendali kita, dan kita berpikir, aduh, di mana Tuhan? Sepertinya kita merasakan bahwa ini nggak mungkin, ya, nggak mungkin akan bisa saya mampu selesaikan, ya. Kita seringkali berpikir bahwa Allah tidak peduli akan keadaan kita. Tapi saudara, kenyataannya adalah bahwa Dia sangat-sangat peduli akan keadaan kita, ya. He cares. Dia tahu keadaan kondisi kita. Setiap saudara, setiap keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan melawat kita, ya. Tuhan memperhatikan kita setiap derap langkah kehidupan kita, persoalan yang kita hadapi. Dia peduli, Dia tahu akan situasi kita, saudaraku, ya. Para murid berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini adalah pertanyaan kita juga? Bukankah ini adalah keluhan kita juga, yang sering kita alami, yang sering kita lakukan, yang sering kita tanyakan kepada Tuhan? Tuhan, di mana Engkau? Engkau gak peduli. Tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Aku tahu Engkau hidup, Engkau melihat keadaanku. Engkau gak peduli. Terkadang kita mungkin sedih, menangis, dan seterusnya, bergumul begitu berat, dan berkata, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh gak peduli. Tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Nah, dan itu membuat kita menjadi putus asa dan terkadang stres, saudara, stres berat. Karena otak kita, paradigma kita berkata bahwa Allah gak peduli, ya. Karena anggapan kita bahwa Allah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kita, karena begitu besar, begitu rumit, begitu parah, berat, saudara, ya, persoalan keluarga, anak, dan segala hal macam persoalan yang sedang kita hadapi. Ini membuat kita menjadi stres berat, ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar baiknya bahwa Allah sungguh-sungguh peduli. Allah sangat-sangat peduli. Apa buktinya? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian, ya, 39, Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang kekasih, ya, ini suatu bukti bahwa Yesus sangat peduli. Yesus ada di sana. Nampaknya Allah diam, nampaknya Tuhan Yesus terdiam, tidur dengan nyenyak. Tapi ternyata, saudara, tadi saya katakan bahwa Dia sangat peduli. Kita saja yang kadang-kadang berpikir bahwa Allah nggak peduli, tapi sesungguhnya Allah sangat peduli. Dia tahu akan keadaan kita, Dia tahu akan pergumulan kita, Dia tahu akan pergumulan saudara dan saya, sampai hal sedetail, sekecil apapun. Bahkan Dia tahu isi hati kita, keluhan-keluhan yang gak terucapkan, Dia tahu persis, saudara, ya. Nah, namun demikian, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu memahami bahwa Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita adalah percaya saja. Percaya saja. Kalau ngomong percaya saja itu mudah sekali, ya, tapi percaya saja, sungguh-sungguh percaya. Itu percaya artinya membiarkan Tuhan melakukan tindakannya sesuai dengan waktunya. Nah, persoalannya adalah waktu Tuhan kita nggak tahu seberapa lama. Waktu Tuhan kita nggak tahu. Kalau kita berdoa, kita minta sesuatu, mungkin langsung Tuhan langsung berikan detik ini. Mungkin juga Tuhan berikan langsung besok, lusa. Atau juga mungkin kita berdoa berkali-kali, bergumul, tapi Tuhan menunda. Dia mendengar doa kita, tapi Dia menunda memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan waktunya. Mengapa Dia lakukan itu? Karena
Mungkin saja apa yang kita doakan, yang kita minta nggak sesuai dengan kehendaknya, dan Dia biarkan kita untuk menanti, menunggu agar iman kita terbentuk, ya, semakin dewasa, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita, atau juga yang Tuhan berikan adalah tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi itu yang terbaik setelah kita mendapatkan, setelah kita memahami, setelah kita merenungkan. Kita akan berkata bahwa Engkau Tuhan sungguh sangat baik, waktumu yang terbaik, ya. Segala sesuatu indah pada waktunya, pada waktu Tuhan, bukan pada waktunya saya, bukan pada waktunya kita, waktunya Tuhan. Nah, kapan waktunya Tuhan? Itu dalam hikmat dan rencana Tuhan. Nah, saudara, kalau kita seperti murid-murid ini di dalam kondisi seperti mereka, saat air sudah masuk di perahu, gelap malam, badai tofan tergoncang, mereka merasa takut sekali dan terancam nyawanya akan mati tenggelam. Dan Tuhan Yesus tertidur dengan nyamannya di perahu, ya. Ini bayangkan saudara, ya, bagaimana betapa stresnya, seakan putus harapan, air sudah mulai masuk. Nah, mereka berpikir bahwa Tuhan gak peduli, tapi ternyata Dia sangat peduli. Dan Tuhan bangun, Dia menghardik angin itu, ya, dan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan teduh sekali, seperti gak terjadi apa-apa. Teduh, tenang, diam total. Lihat saudara, ini membuktikan bahwa Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia bukan cuma manusia sejati, tapi Dia itu adalah Allah sejati juga. Saya pernah katakan bahwa Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Dia manusia sejati dan Allah sejati. Allah yang datang ke dunia, berinkarnasi, ya, menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Buktinya bahwa Dia mampu merendahkan angin tofan badai. Alam, kuasa alam sebesar sehebat apapun tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada firman-Nya. Kalau manusia tidak mungkin akan mampu, ya. Hanya Allah yang mampu melakukan itu, dan Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi saudaraku, percaya saja, ya, bahwa persoalan kehidupan ini, apa yang kita alami saat ini, tidak akan lama. Tuhan tahu kok, ya. Tuhan melihat keadaan kita, dan tepat pada waktunya Dia pasti akan bertindak. Dia pasti akan berperkara. Dia pasti akan menolong kita dengan caranya yang ajaib, sesuai dengan waktunya. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, hal yang keempat yang kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa kita perlu memiliki iman yang hidup kepada Tuhan, ya, memiliki iman yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, mengapa kamu begitu takut? Takut kita boleh, wajar. Selama kita menjadi manusia, kita pasti punya rasa takut. Tapi kalau sampai begitu takut, sampai dikuasai oleh ketakutan kehidupan kita, padahal Yesus ada di sana, ya. Padahal Yesus ada padahal Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Padahal kita adalah anak Tuhan, padahal kita adalah miliknya. Saudara, satu hal yang saudara mesti pegang baik-baik, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid, kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen sejati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Nya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Dia, setia kepadanya, kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, saudara tolong ingat baik-baik bahwa Dia adalah Bapa kita, Bapa sahabat, ya. Dia tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kita, karena tidak mungkin anak ditinggalkan oleh bapaknya. Karena tidak mungkin seorang sahabat ditinggalkan oleh sahabatnya, ya. Seorang teman akan ditinggalkan, tidak mungkin. Tuhan Yesus memanggil kita sebagai sahabatnya, ya. Bapa mengangkat kita menjadi anaknya.
bukan budak, bukan hamba, tapi anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, tolong ingat baik-baik bahwa tidak mungkin seorang anak ditinggalkan oleh bapaknya. Kalau saudara punya anak, ya, anak saudara mengalami kesulitan, persoalan, malapetaka, tidak mungkin saudara akan meninggalkan. Tidak mungkin saudara akan cuek, gak peduli. Itu saudara, itu kita sebagai manusia. Kalau kita punya anak, apalagi Bapa di sorga. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat badai muncul dalam kehidupan kita, ingatlah baik-baik, apapun keadaan yang kita alami, persoalan keluarga, suami, istri, anak, persoalan ekonomi, bahkan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Itu tidak akan merubah status kita. Kita tetap anak Allah yang dikasihinya. Badai boleh besar terjadi dalam kehidupan kita, tapi ingat, itu bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Justru Dia mau menguji, Dia mau melihat seberapa besar cinta kita kepadanya dengan mengizinkan segala badai terjadi dalam kehidupan kita. Badai itu bisa berbentuk persoalan ekonomi, tadi saya katakan, bisa persoalan keluarga, sakit penyakit, bahkan sekalipun apapun yang terjadi, bahkan ancaman-ancaman dari luar, ancaman penyakit dan seterusnya dari luar, ya, itu badai dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan mungkin kita bertanya, kok kita anak Tuhan, kok saya anak Tuhan, kok Bapa, aku adalah anakmu, mengapa engkau membiarkan ini terjadi Bapa dalam kehidupanku? Saudara, ya, kadang-kadang pertanyaan kita adalah sama seperti murid-murid ini, ya. Sebagai manusia kita bertanya, bingung kenapa terjadi. Bukankah kita adalah anak-anak Allah? Tapi mengapa Allah izinkan terjadi? Justru saudara, karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, Tuhan izinkan, Allah izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita. Saudara dan saya, mungkin kita gak menyadari, ya, ada karakter kita, perilaku kita yang Tuhan benci, yang Tuhan gak senang, gitu, ya. Kesombongan kita, mungkin kita gak menyadari, tapi mungkin ada dalam hati kita kepahitan, banyak hal yang kita sendiri nggak paham apa kelemahan kita, yang kita sendiri nggak memahami apa kekurangan saya. Tapi Tuhan bahkan tahu sampai kedalaman hati kita. Bahkan Tuhan tahu diri kita masing-masing melebihi apa yang kita tahu. Bukankah dahsyat, saudaraku yang kekasih? Ya, pembentukan Tuhan itu sangat luar biasa. Kadang mungkin kita merasa bahwa berat, atau kita merasa sakit dan seterusnya, menyakitkan. Tapi percayalah saudara, Allah tidak akan membiarkan persoalan itu terjadi melebihi kekuatan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Karena tadi yang pertama saya katakan, balik ke aturan yang pertama, balik ke statement yang pertama tadi, bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Allah kita, anak-anak yang dikasihinya, gak mungkin dicelakakan. Ingat, percayalah sepenuhnya kepadanya. Oleh sebab itu, kita bisa berkata bahwa dalam segala persoalan, dalam segala kehidupan dalam segala badai yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita bisa berkata bahwa terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah senantiasa, mengucap syukurlah senantiasa dalam setiap keadaan, berdoa, mengucap syukur untuk setiap keadaan apapun yang kau hadapi. Bukan cuma kalau dapat berkat bersyukur, bukan cuma kalau sedang senang bersyukur, tapi dalam keadaan seperti yang kita alami, dalam keadaan mungkin kita sedang kesusahan, dalam keadaan serba kesulitan, dalam hal mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, membuat kita sakit sekali, saudara, tetaplah bersyukur. Bersyukur bukan karena apa-apa, bersyukur karena Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Bersyukur karena aku adalah anak Tuhan yang Kau kasihi. Bersyukur karena di balik peristiwa ini aku percaya pasti ada suatu hikmat, ada suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid sangat kagum dan bahkan mereka mengatakan, mereka begitu takut lalu berkata, mengapa? 41, mereka menjadi sangat takut, berkata seorang pada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Karena tidak mungkin kalau manusia biasa, danau dan angin taat kepada orang itu. Pasti
bukan orang biasa ini Yesus ini. Menurut mereka ya pasti guru ini bukan orang biasa. Oh ya jelas memang bukan, Yesus bukan orang biasa, dia adalah Allah itu sendiri. Sebab kalau manusia nggak mungkin, saudara, ya. Tapi karena dia adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, ya, untuk mengasihi, menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kesimpulan khotbah pada hari ini. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu mantap. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu enak, nikmat. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu memang ngeri-ngeri tapi sedap, ya. Ini artinya bahwa hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya sejati itu sangat indah. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada penyertaan, karena persoalan kehidupan kita tidak bisa hindari. Perbedaannya dengan orang di luar sana, waktu mereka menghadapi persoalan, mereka akan mengeluh, gak kuat, menangis, dan bahkan ada yang bunuh diri. Tapi kalau kita orang percaya, orang Kristen, persoalan kita hadapi, ada masalah kita hadapi, kita mungkin merasakan sakit, takut, dan seterusnya, tapi hanya sementara, ya. Kita menyadari dengan segera bahwa, oh Tuhan, terima kasih untuk persoalan ini. Aku bersyukur karena Tuhan sedang menuntun, sedang membentuk aku untuk naik ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Katakanlah seperti itu, saudara, dan percayalah, lihatlah, badai, angin pasti akan berlalu, ya, sesuai dengan waktu Tuhan, dan kita akan memuliakan Tuhan semakin kuat. Saudara harus belajar dan mau kita siap menghadapi badai persoalan kehidupan yang kita alami. Harus mau dan bersyukur pada Tuhan. So, kalau kita menolak itu, kalau kita kabur, kalau kita kecewa, ya, bahkan banyak orang yang seperti itu, kecewa, bahkan dia mengakhiri hidupnya bunuh diri karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak sesungguhnya, saudara, ya. Kalau kita kecewa, kalau kita justru mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita akan binasa, kita akan celaka, ya. Tapi kalau kita bersyukur, saat kita mengatakan puji Tuhan, bersyukur, ada kekuatan yang luar biasa. Roh Kudus itu akan menguatkan kita. Dan walaupun di tengah badai persoalan kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa mengatakan puji Tuhan. Ketemu orang kita bisa mengatakan Tuhan memberkatimu. Kita masih bisa memberkati orang, ya. Walaupun kita sendiri sebetulnya dalam keadaan yang sulit. Tapi bukankah ajaib, saudara? Bukankah luar biasa orang Kristen itu? Dia sendiri punya persoalan yang besar, tapi dia masih bisa memberkati orang. Saudara, kita gak perlu menceritakan kepada orang lain bahwa saya susah, saya begini. Oh, kamu gak tahu saya susah. Oh ya, setiap orang punya kesusahan masing-masing. Setiap orang punya persoalan hidup masing-masing. Setiap orang punya salibnya masing-masing, saudara. Tapi itu gak perlu kita share. Itu gak perlu kita keluhkan pada orang lain, gitu ya. Untuk apa? Ya. Kalau kita share untuk memberikan, dapat masukan, kekuatan, silakan, luar biasa. Tapi kalau kita ngomong ke orang hanya sekedar mengeluh, mengatakan bahwa saya susah, dan seterusnya, dan itu tidak menyelesaikan persoalan. Semakin saudara membesar keluhan saudara, semakin saudara marah-marah, emosional, ya, yang keluar itu adalah karakter-karakter pribadi-pribadi yang menghancurkan kita, maka tindakan kita pun akan menjadi tindakan yang tidak memberkati. Dan saudara, itu bukan tipikal orang Kristen sejati. Itu tipikal orang Kristen asal-asalan, orang Kristen KTP. Saudara, belajar terus untuk semakin hari kita semakin lebih dewasa, semakin hari kita semakin menjadi murid yang dibentuk sesuai kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh memberkati kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kami, agar kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu melaksanakan segenap firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa sungguh sangat nikmat dan luar biasa, ya. Walaupun ada badai persoalan yang kami alami, tapi saudaraku, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di sana untuk senantiasa menopang kehidupan kami, memberikan kekuatan. Ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa sadar bahwa Engkau sungguh peduli akan setiap keadaan kami. Engkau mengetahui setiap detail kehidupan kami. Dan Tuhan,
biarlah kiranya kami menyadari dan senantiasa mau menyerahkan pada Tuhan, bahwa percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan ajar kami Tuhan untuk memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh, yang hidup hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.